aibmu bukan akhirmu. Saudara yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan, seringkali setiap tahun kita mendengar kisah Natal dari Lukas 1, Lukas 2 tentang palungan, tentang gembala, tentang malaikat, tapi jarang sekali kita membuka Matius 1 untuk bagian silsilah yang berisi daftar nama panjang sebelum lahir Yesus Kristus. Saudara, ini daftar nama sering kali kita lewati cepat, tapi kita pikir membosankan, tapi setiap ayat Alkitab itu menakjubkan, mengandung banyak rahasia ilahi. Inilah rahasia di mana aibmu bukanlah akhir dari hidupmu. Saudara, dari sini kita akan bicara tentang silsilah Yesus Kristus, daftar namanya yang sering kita lewatkan, tapi ini bicara tentang bisikan rahmat yang lembut namun kuat. Silsilah bukan sekedar catatan nama-nama besar, tapi peta rahmat Allah yang bekerja melalui manusia-manusia rapuh, perempuan-perempuan yang pernah dituduh, terluka, bahkan tercelah. Di dunia yang menyingkirkan nama-nama perempuan, Matius sengaja oleh inspirasi Roh Kudus mencantumkan 5 nama perempuan: Tamar, Rahab, Rut, Batseba, dan Maria. Dan kelima nama ini, saudara, tidak ideal untuk sebuah catatan silsilah yang maha kudus, karena akan lahir juru selamat yang maha kudus. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Mereka adalah jalur rahmat tempat Mesias dilahirkan. Saudara, silsilah ini bukan daftar nama orang suci, tapi daftar nama orang yang disentuh oleh rahmat ilahi. Amazing grace. Wow. Saudara, jika kita datang hari ini dengan luka masa lalu yang ingin kita hapus, malu. Tapi juga kita datang karena ada reputasi yang sudah hancur, hati yang sudah remuk. Dengar, aibmu bukan akhirmu. Aibmu bukan akhirmu, karena rahmat ilahi masih menulis, Tuhan masih menenun. Bagi bangsa orang Yahudi, silsilah adalah kehormatan. Nama yang tercantum seharusnya adalah, ini menunjukkan siapa engkau dan dari mana engkau berasal. Ini biasanya nama laki-laki saja yang disebut. Namun Matius membuat hal terobosan transformasional di budaya Yahudi yang sangat patriarkil. Dari 4 Injil justru melakukan sesuatu yang melawan budaya, menyebut perempuan-perempuan berdosa. Ini bukan kebetulan, ini deklarasi kasih karunia. Dengan memasukkan nama-nama itu, Matius ingin berkata sejak awal, keselamatan bukan tentang kesucian manusia, tapi tentang kasih karunia Allah yang sanggup menebus siapapun. Silsilah ini adalah benang merah rahmat yang menenun aib menjadi anugerah, luka menjadi jalan kelahiran sang penebus. Ada 3 pesan. Tuhan menebus masa lalumu. Matius 1 ayat 3. Tamar, menantu Yehuda, ditipu, ditinggalkan, dihina, disia-siakan. Hampir putus asa tapi tidak menyerah. Dan dia melakukan emansipasi, menyamar untuk mengambil haknya. Bahkan rela ditiduri mertua yang sangat menyebalkan, menyamar jadi pelacur. Agar mertuanya itu memenuhi tanggung jawab, dia hanya rindu keturunan. Dan tindakan yang bisa disebut amoral, kotor. Tapi Allah tidak menghapus namanya, justru mencantumkannya dalam silsilah Kristus. Artinya Tuhan tidak malu terhadap masa lalu kita. Tuhan sanggup menjadikannya bahan bakar bagi karya rahmatnya. Tuhan tidak menghapus kisah lama kita. Tuhan menebusnya, menjadikannya bagian dari rencananya. Seperti seorang pengrajin kaca patri mengumpulkan pecahan kaca dari gereja rusak. Mungkin banyak kita akan menganggap itu sampah, tapi sang maestro, seniman, bisa membuat pecahan itu menjadi mozaik indah di jendela altar. Begitu pula Tuhan terhadap masa lalu kita, dia menenun pecahan itu menjadi karya terang. Jadi, jangan pernah sembunyikan masa lalumu dari Tuhan. Bawa kepada Tuhan setiap aib dan masa lalumu. Biar tangan kasih-Nya menenun kembali bagian hidup yang hancur. Masa lalu yang diserahkan menjadi kesaksian yang hidup. Saudara, kita juga belajar tentang Tuhan melampaui label apapun yang diberi pada kita. Matius 1 ayat 5, kisah Rahab dan Rut. Rahab pelacur Yeriko, tapi punya iman besar, menyelamatkan 2 pengintai dengan resiko besar, dan dia siap dengan tindakan imannya. Dia percaya kepada Allah Israel. Rut, perempuan Moab, bangsa najis, tapi kesetiaannya membuatnya masuk dalam garis penebus
melalui Boas. Keduanya perempuan yang ditandai stigma, tapi justru menjadi bagian dari rencana Mesias. Allah tidak melihat label manusia, dia melihat hati yang percaya. Label manusia tidak pernah lebih kuat dari pilihan Allah. Seorang pemahat ditanya, bagaimana engkau bisa membuat patung seindah ini dari batu kasar? Dia menjawab, aku hanya menyingkirkan bagian batu yang bukan patung. Begitu pula Tuhan. Dia tidak melihat batu kasarmu, dia melihat karya yang sudah dia bayangkan sejak semula. Mungkin orang melabelimu si tukang gagal, tidak suci, tidak layak, tapi Tuhan melihat benih iman di dalammu. Jangan biarkan stigma manusia membungkam panggilanmu. Iman Rahab dan Ruth menunjukkan bahwa yang penting bukan latar belakang, tapi keberanian untuk percaya. Yang ketiga, kita melihat Tuhan mengubah aib kita menjadi kemuliaan. Matius 1 ayat 6, Matius 16, istri Uria dan Maria, Batseba terjerat dalam skandal dengan Daud, tapi dari rahim yang tercemar oleh aib lahirlah Salomo, raja yang penuh hikmat. Maria, gadis Nazaret, harus hamil sebelum menikah. Dunia melihat aib, tapi Allah melihat rahim bagi kemuliaan Kristus. Apa yang dunia sebut aib, Allah justru menyebut tempat lahirnya mujizat. Saudara, saya mau beritahu, di Jepang ada seni tradisional Jepang yang memperbaiki keramik retak dengan emas. Ini yang disebut kintsugi. Retakannya, jadi bukan pesugihan, kintsugi, jangan salah ya. Retakannya tidak ditutup tetapi dihiasi emas. Ini membuatnya justru lebih berharga dari sebelumnya. Begitu pula Tuhan memperlakukan hidup kita. Dia tidak menutupi retaknya, dia mengisinya dengan kemuliaannya. Jangan biarkan rasa malu menutup hidupmu dari kasih Allah. Biarkan Tuhan mengisi setiap luka dengan keindahan kasih karunia. Aib bukan akhir cerita, itu di tangan Tuhan awal mujizat. Injil Matius dimulai dengan silsilah Yesus yang datang bukan dari garis yang sempurna, melainkan dari garis yang ditebus. Allah ingin menunjukkan bahwa rahmatnya lebih kuat dari dosa, lebih dalam dari luka, lebih panjang dari sejarah manusia. Keselamatan tidak lahir dari kesempurnaan manusia, tapi dari kesetiaan Allah di tengah ketidaksempurnaan. Yesus anak Daud, anak Abraham, datang melalui kisah yang penuh luka, supaya setiap kita yang terluka tahu Tuhan mengerti, sebab ia lahir dari garis yang tidak bersih untuk menebus kita semua yang kotor. Saudara, Tamar sebelumnya dihianati, dianggap najis, disia-siakan. Tuhan menegakkan hak dan keturunannya. Tuhan menegakkan keadilan baginya saat kita tidak menyerah dan membawanya pada Tuhan. Masa lalumu bisa ditebus sekelam apapun. Rahab, dia pelacur di Yeriko, tapi Tuhan menghormati imannya dan labelnya dihapus. Labelmu pun demikian, apapun label buruk. Ruth, orang asing, miskin, janda pula, Tuhan memberinya penebus. Demikianlah statusmu bisa diubah Tuhan, apapun latar belakangmu. Batseba, dia terkenal karena skandal dan aibnya dengan Daud, tapi Tuhan memberi keturunan raja. Raja yang paling penuh hikmat adalah putra darinya. Aibmu bisa diubah jadi anugerah, dimuliakan. Maria dituduh dan direndahkan, tapi Tuhan melahirkan penebus dari rahim Maria yang disalahpahami karena ketaatannya. Rahim setiap kita bisa menjadi tempat mujizat Allah. Karena itu saudara, mungkin engkau pernah seperti salah satu dari mereka, terluka, disalahpahami, dicemooh, dijatuhkan. Mungkin engkau menyimpan bagian hidup yang kau anggap noda, bagian tak ingin kau sebut. Tapi dengarlah, malam ini Tuhan berkata, aibmu bukan akhirmu. Itu titik di mana aku mulai bekerja. Karena Tuhan tidak hanya menebus yang bersih, dia menyentuh yang kotor, dia memeluk yang malu dan mengubahnya jadi mulia. Bahwa Allah tidak menunggu manusia layak baru ia datang, tetapi dia datang untuk membuat manusia layak. Yesus lahir dari rahim yang dituduh, agar engkau tahu bahwa tuduhan bukan akhir, tapi rahmat adalah awal yang baru. Saudara, aibmu bukan akhirmu, karena Tuhan menebus masa lalumu. Tuhan melampaui labelmu.
Tuhan mengubah aibmu menjadi anugerah kemuliaan.